Nya. Orang yang di belakang kita itu sepertinya Pak Raden ya? Pak Raden mengadu. Aduh, yo kecoh kuat. Itu acting. Sekarang bukan acting lagi. Mungkin kita punya kreasi kok dibatasi. Saya kok tidak dapat kenikmatan apa-apa dari apa yang sudah saya lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Nah, Cepet dulu dong. Meimar nasi goreng. Met een gebakken ei. Wat sambal en wat kroepel. En een goed glas bier erbij. Se. Ini katanya mau ada, apa itu namanya? Talk show. Yang namanya Nak Alvin ini maunya apa ini? Masa sepi begini? Aduh. Wah, Pak Raden udah datang. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat Pak? Termasuk baik. Termasuk baik. Ditunggu dari tadi. Kalau kita dengar suaranya ya, saya yakin penonton di rumah pasti sudah nggak asing lagi dengan sahabat Jas Alvin, Raden Mas Singo Menggolo Jalmowono, Dr. Andes Suyadi atau Pak Raden. Betul toh Pak? Hampir betul. Monggo duduk Pak, silakan duduk. Boleh, dulu. boleh. Ya. Boleh. Kumat entuknya. Terima kasih boleh duduk. Silakan Pak, silakan. Iya, waduh, terima kasih. Pak Raden sudah hadir bersama kita di sini, tapi untuk lebih kita merefresh memori kita semua, karena di tahun 80-an, siapa yang nggak kenal Mas Rial Si Ungil dan tokoh sosok Pak Raden ini? Tapi belakangan sempat menghilang beritanya, lalu tiba-tiba muncul lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan dulu yang berikut ini, silakan. Pimpah, unyil kucing. Generasi yang tumbuh di tahun 80-an tentu masih ingat dengan boneka Si Ungil. Sebuah serial televisi anak-anak yang bertemakan pendidikan, tapi tidak terlepas dari unsur hiburan. Ungil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, dan Pak Raden. Di antaranya merupakan tokoh sentral dalam serial produksi Perum Produksi Film Negara atau PFN. Terlepas dari tidak adanya tontonan alternatif pada masa itu, boneka Si Ungil menyampaikan pesan yang baik bagi anak-anak maupun masyarakat penikmat serial ini. Masing-masing karakter dalam tokoh boneka itu sangat kuat, sekalipun mengisipkan beragam pesan seperti isu-isu multikultural dan toleransi beragama, namun tidak mengesampingkan aspek pada pendidikan anak. Sampai di sini dulu teman-teman. Merdeka. Merdekanya itu nggak ketinggalan ya Pak, terakhir. Oh, harus merdeka. Pak Raden, 80 tahunan ya Pak, 80 tahun ya Pak. Usianya. Kalau menurut perhitungan Masehi memang sedikit lagi 80. Tapi kalau menurut perhitungan tahun Jawa sudah 82 loh. 82. Suaranya masih menggelegar, semangat masih energik nih Pak. Iki piye Pak? Nah ini. Mungkin karena saya suka makan iwak peyek. Ada betulnya ya, memiliki stamina dan energi. Tapi jangan lupa ini loh yang namanya encok ini. Kalau dulu Pak Raden mengadu, aduh yo kecoh kuat. Itu acting. Sekarang bukan acting lagi. Ya maklum usia. Setelah apa ya Pak, kalau kita bilang ya, 3 dekade sempat menghilang. Nggak begitu terdengar lagi. Tiba-tiba sosok nama Pak Raden ini muncul Pak. Mencuat kembali. Dan jadi obrolan di media-media. Apa yang sebetulnya terjadi nih Pak Raden? Oh, yang banyak dibicarakan di media itu. Iya. Hal biasa. Sebagai seniman kan ingin bahwa dia itu dihargai, bahwa dia bisa berkarya dan ya memanfaatkan karyanya itu saja. Hanya itu. Itu keinginan Pak itu ya. Berarti tentang apa royalti, hak cipta itu ya Pak ya? Ya. Bagaimana ya? Tapi sebetulnya kalau yang namanya hak cipta, begitu kita berbuat sesuatu ya, langsung hak cipta itu jadi miliknya. Cuma kali ini ya sudah terlanjur dipakai oleh instansi lain sehingga saya mau apa-apa sudah tidak bisa. Itu gak enak kan? Iya.
Mungkin kita punya kreasi kok dibatasi. Tapi sudah ketemu jalan keluar, Wadah, jalan jalannya tengah, banyak. atau bagaimana supaya apa kegundahan dari seorang Pak Raden ini bisa teratasi dengan lebih. Itu hikmahnya punya teman. Yang apa itu, yang mendukung, yang mendorong, yang melindungi itu banyak. Tapi memang ada lampu hijau atau ke arah yang lebih apa ya, mengenakan kedua belah pihak. Ada ya. Saya sendiri ya merasa bahwa hubungan saya dengan produser yang membuat Unyil itu begitu baik, dan saya tidak akan mau kalau hubungan itu jadi jelek ya. Cuma saya minta supaya ya ada win-win solution antara kami. Pak, kembali sedikit lagi ke yang tadi saya tanyakan, yang dibicarakan orang, media dan lain-lain ya Pak ya. Kabarnya sudah ada jalan tengah yang ditawarkan oleh Menteri BUMN, apa bagaimana tuh Pak sebetulnya jalan tengah? Dengan pendapatan per bulan atas ini apa benar? Apa benar tuh Pak? Pokoknya yang ada di media itu banyak yang tidak benar ya. Iya. Memang ditawarkan, tapi kalau sudah diberikan sekian itu artinya sudah proses memang. berhenti ya. Makanya Jadi jangan hanya dulu, berita jangan sebetulnya. dulu. Betul. Nanti saja kalau sudah semuanya beres baru boleh. Jangan terima apa-apa dulu, jangan tekan apa-apa dulu. Pak Raden, apa yang Pak Raden rasakan setelah sekian lama, kemudian kita nggak bilang end up ya Pak, nggak bilang akhirnya begini, tapi mau nggak mau yang kita melihat kenyataan seperti ini yang terjadi. Biasa saja. Cuma ya itu, kalau kita memiliki sesuatu, kita kan ingin menikmatinya. Nah, itu yang saya rasakan, saya kok tidak dapat kenikmatan apa-apa dari apa yang sudah saya lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Nah, itu. Tapi kenapa baru sekarang Pak terpikirkan itu? Sebetulnya sudah lama terpikirkan, cuma mungkin karena saya berjalan sendiri, ya. Jadi selalu mentok. Itu hikmahnya punya teman. Sekarang teman saya banyak, termasuk Anda, mudah-mudahan. Amin, insya Allah ya Pak. Pak katanya masih suka dongeng nih. Oh, Masih dongeng? saya ini cari makannya dengan dongeng. Dan melukis. Nah, coba ceritakan Pak, dongeng, melukis kapan? Seperti apa nih kegiatan Bapak akhir-akhir ini, belakangan ini lagi? Saya ini aslinya perupa ya. Jadi dari Pak Raden ya nyambi. Justru awalnya nyambi ya Pak? Ya lama-lama karena suara saya dipakai ya mau tidak mau ya. Suara saya dipakai untuk ngisi suaranya Pak Raden. Nah itu ada risikonya. Nanti kalau dipanggil oleh anak-anak ingin tahu apa ya, Unyil, Pak Ogar dan sebagainya. Kalau tampil di depan anak-anak, ya ini wajah yang jelek ini harus dicoret-coret, dipakai belangkon dan sebagainya. Mau tidak mau. Ya. So you do your own makeup ya? Sendiri mengerjakan makeup ya? Iya. Ini kumisnya bentuknya luar biasa Pak. Dan Ya, fenomenal. Ini semua disesuaikan dengan bentuk bonekanya ya. Iya, tentu. Di awal penampilan sebagai Pak Raden ya, saya sambil memikir nonton bonekanya. Tapi Pak Raden itu karakternya selalu agak galak, terkesan itu ya Pak? Nah, memang ini ya harus. Coba kita dengarkan Pak karakter galaknya sedikit Pak, gaya galaknya Pak Raden tuh. Ini temannya Unya ya? Pasti temannya Unya yang suka ambil jambu saya. Belum pernah diterapuk. Kita break dulu dan kita kembali saat lagi hanya di Just Out. Pak Yadi, saya sangat berterima kasih sekali pada Bapak yang telah berjuang dengan gigih untuk menghibur dan mencerdaskan anak bangsa. Kalau tidak ada Pak Yadi, mungkin orang tidak kenal pada saya, karena tidak ada sosok Pak Ogah. Semasa hidupnya, Dr. Andus Suyadi atau biasa dikenal sebagai Pak Yadi terus memberikan manfaat bagi banyak orang. Sejak tahun 1979 hingga sekarang, banyak orang yang menggantungkan hidup pada karyanya.
Beberapa di antaranya adalah Pak Ogah, para dalang boneka, dan tak ketinggalan para pengisi suara. Hadirnya boneka si Unyil memberikan mereka pekerjaan. Hadirnya boneka si Unyil memberikan mereka penghasilan, sehingga mereka bisa menghidupi keluarganya. Maman contohnya. Pria berusia 50 tahunan ini sudah sejak lama menggantungkan hidup pada boneka si Unyil. Nah, saya di situ belajar tuh cara mengamati, cara melihat Pak Raden bekerja. Akhirnya saya terinspirasi, wah, saya ini harus bisa bikin sesuatu nih. Saya harus bisa meneruskan bikin boneka seperti Pak Raden nih. Dengan bimbingan Suyadi, para dalang yang juga seniman diberi kesempatan berkreasi, menaklukkan tantangan untuk menjadikan semua boneka lebih bergerak, lebih hidup, tanpa merubah boneka si Unyil dari bentuk aslinya, seperti keinginan Pak Suyadi sejak dulu. Iya. Apa ya? Ya bikinlah Unyil itu persis Pak, seperti apa aslinya. Hasil kreasi mereka kini bahkan membuat boneka si Unyil dan kawan-kawan lebih luas lagi. Bisa mendayung sepeda, bisa mendayung becak, Apaan tuh, Nyeng? Gak tahu, Gah. Wah, keluar asapnya, Gah. Jangan-jangan. Jangan Granat. naik tank perang, terbang dengan balon udara. Dengan karpet ajaib, Ini Unyil lagi menghindari tembakan nih. Ya, botol Unyil jatuh. memanjat pohon, bahkan mengemudi perahu. Unyil sekarang sudah bisa bergerak, bermain bola, juga memberi hormat pada para pahlawan. Semua kreasi ini untuk menjaga agar boneka si Unyil bisa terus menghibur anak-anak Indonesia. Agar boneka si Unyil bisa terus memberikan pengetahuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Bagi Suyadi, pencapaian boneka buatannya ini begitu luar biasa. Tanggal 30 Oktober tepat jam 10 malam, duka itu pun tiba. Suyadi akhirnya menutup mata di usia 82 tahun. Penyakit infeksi paru-paru menggerogoti tubuhnya hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Pelni, Petamburan, Jakarta. Ya, pria pecinta anak Indonesia itu kini sudah tiada. Sketsa lukisan yang bertaburan di rumah Suyadi tak ada lagi yang bisa menyelesaikannya. Kucing-kucing cantik teman hidup Suyadi kini sudah kehilangan pemiliknya. Masyarakat Indonesia, anak bangsa ini, turut berduka cita. Kendati demikian, karya Suyadi masih terus hidup dalam boneka si Unyil dan kawan-kawan. Tujuan Suyadi masih akan terus dilanjutkan oleh para teman seperjuangan. Dan kata-kata penuh makna darinya akan terus diperdengarkan. Karya Pak Yadi. Cita-citanya untuk anak bangsa, membuat banyak warga Indonesia berterima kasih. Terima kasih Pak Suyadi telah hadir mewarnai bangsa ini. Terima kasih Pak Suyadi telah memberikan hiburan bermutu untuk anak negeri.
Terima kasih Pak Suyadi. Kami semua anak Indonesia mengantarkan kepergianmu kini. Sedih banget soalnya nggak ada yang bisa gantiin sosok Pak Raden. Iya, anak-anak Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang ya, mereka tetap menjadi anak-anak yang ceria, yang semangat, yang kreatif. Nah, justru dituntut tokoh-tokoh muda yang bisa melanjutkan perjuangan Pak Raden. Terima kasih Pak Raden telah menghibur kita. Terima kasih Pak Raden telah memberikan inspirasi untuk anak bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Yadi. Semoga Pak Yadi mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan amal dan ibadah. Pak Yadi, selamat jalan Pak Yadi. Cita-citamu, karyamu akan terus kami berjuang sampai kapanpun juga. Terima kasih Pak Yadi. Saudara, Anda tentu masih ingat dengan boneka si Unyil atau dengan Pak Raden. Ya, Suyadi, kreator boneka si Unyil, kini sedang menggalang dana untuk mengembalikan hak cipta belasan boneka karyanya. Pencipta sekaligus pemeran tokoh Pak Raden itu ngamen dan menjual sejumlah barang seperti buku hingga lukisan di rumahnya. Unyil kucing. Film Boneka si Unyil masih melekat dalam ingatan kita karena tema yang diangkat selalu dekat dengan keseharian masyarakat. Kini sang pencipta yakni Suyadi alias Pak Raden sedang gundah karena hak cipta belasan boneka karyanya seperti Unyil, Ucrit, Ableh hingga Pak Raden dimiliki pihak lain. Jamu gotong telo, suwera ketemu-temu bisa gawe gelo. Pak Raden pun harus mengamen, mengumpulkan dana agar bisa mendapatkan kembali hak cipta atas karya-karyanya. Saat boneka si Unyil melejit di era 1980-an, ada sebuah perusahaan yang menawarkan untuk menertibkan iklan yang menggunakan tokoh Unyil, namun syaratnya Suyadi harus menyerahkan hak cipta Unyil. Namun sayang, sampai batas waktu yang ditentukan, hak cipta atas Unyil tidak juga dikembalikan kepada Suyadi. Mudah-mudahan apa yang pernah menjadi milik saya itu kembali ke yang memilikinya. Tidak ada keinginan lain-lainnya. Dana dikumpulkan dengan penjualan barang-barang karya Pak Raden seperti kaos, buku, hingga lukisan. Dan Pak Raden itu salah satu tokoh yang memberi mimpi-mimpi buat anak-anak pada masanya. Berkarya, namun ia harus bertarung melawan penyakit diabetes yang dideritanya. Ia pun harus membiayai hidupnya karena hidup sendiri di rumah sederhana di kawasan Petamburan, Jakarta. Christina Helen dan Agus Woto melaporkan dari Jakarta. Ngobrol dengan seorang Pak Raden, karakternya tadi saya bilang kan galak, tegas, dan kemudian wah ramai suara lantang. Tapi kalau kita ngobrol tadi, ramah banget seorang Pak Raden. Ya lain, kok acting sama kalau lagi disorot kamera sama sehari-hari nggak usah sama. Kalau lagi disorot kamera, digagak-gagakkan. Begitu sutradara memberi apa-apa, cut. Kembali ke asalnya luyu-luyu. Tapi untuk saya bilang tadi ya di awal kan, untuk orang usia 80 tahun, ya semangat Bapak tuh luar biasa loh Pak. Ya, gimana? Pak, bicara soal mendongeng, tadi kata Pak Raden kan memang sampai usia sekarang masih terus mendongeng. Iya. Dongeng ini masih bagaimana Pak dengan anak-anak sekarang? Tentu tidak bisa disamakan dengan dongeng pada saat Memang ya, tapi kenyataannya kalau ada acara mendongeng itu banyak anak-anak datang. Kenapa? Karena mereka di rumah sudah tidak didongengi lagi. Ayah terlalu sibuk, ibu juga banyak kesibukan ya. Begitu ada acara mendongeng, ayo dengan dongeng. Nah, itu. Bahkan sekarang saya sempat dengar dongeng di depan KPK tuh apa? Itu aneh ya. Tadinya saya juga heran. Kok KPK mengundang saya untuk mendongeng?
ternyata yang saya dongeng itu anak-anak kecil ya. Anak SD tingkat terendah. Nah, saya diminta untuk apa itu mengajarkan pada anak-anak itu supaya mereka nantinya jangan jadi koruptor, jangan apa itu melakukan korupsi. Tapi begini, kita mengajarkan pada anak-anak supaya mereka itu jangan berbuat hal seperti itu, tapi selama mendongeng tidak boleh ada satu patah kata pun kata korupsi. Tidak boleh ada satu kata pun kata koruptor. Dari dongeng itu anak-anak harus sudah menarik kesimpulan. Oh, jadi begitu tuh tidak baik ya. Kita jangan seperti itu ya. Nah itu maksudnya. Jadi tanpa ada kata-kata itu mereka harus dapat message harus sampai ke mereka ya. Iya, tanpa kata-kata itu mereka sudah harus diyakinkan ya bahwa itu tidak baik. Tapi Pak Raden pernah berpikir dulu bahwa seorang Pak Raden akan menjadi seperti sekarang ini? Dari awal dengan kostum, dengan karakter yang terbentuk. Tidak. Waktu kecil, waktu bapak saya tanya, kamu mau jadi apa nanti? Oh, saya ingin jadi orang seperti Walt Disney. Atau jadi dalang wayang kulit. Waktu saya mengatakan ingin jadi seperti Walt Disney, bapak diam aja. Tapi waktu saya mengatakan dalang, melotot. Kenapa, Pak? Nggak tahu. Sekolah dulu katanya. Ya Dan, begitu. dan memang dibuktikan oleh seorang Pak Raden ya. Itu ya. Saya tidak terbayang mau jadi Pak Raden. Tapi ya jadi Walt Disney saya juga enggak. Tapi paling tidak bidangnya sama ya. Bidang dunia anak-anak paling tidak. Pak, bangga nggak sih Pak dengan apa yang sudah Bapak capai? Aduh, malu saya. Orang bangga itu kan sudah GR, nggak boleh ah. Nggak pernah ada rasa bangga Pak? Senang iya, tapi kalau bangga saya kira masih banyak lagi yang harus dicapai ya. Seperti apa Pak Raden? Ya banyak hal. Misalnya, aduh, saya malu mengatakannya ya. Saya memang bahagia, tapi toh tidak sebahagia orang-orang yang lebih bahagia dari saya. Itu saja. Oke, untuk kita mengenal lebih dekat lagi sosok Pak Raden, kita lihat sama-sama yang berikut ini. Kapan nih ngambilnya? Terlepas dari seorang Pak Raden bilang beliau tidak mau menyebut bangga, tapi senang lebih tepatnya. Bapak telah membawa sebuah angin yang baru Pak. Dalam dunia, apa ya? Dunia televisi, dunia pendongengan, dunia apa yang kita bisa sharing buat semua orang pada saat memang itu belum ada Pak. Tapi sosok seorang Pak Raden ada dan hadir bersama tim serial itu ya, Unyil pada saat itu. Ya, saya kira juga ada orang-orang lain yang seperti itu ya. Tidak cuma saya. Cuma yang lain-lain itu mungkin belum terangkat. Itu saja. Pak Raden, apa yang menyenangkan hati Pak Raden ketika selesai mendongeng di depan anak-anak? Kalau sambutannya baik, misalnya pada adegan yang lucu mereka tertawa, terbahak-bahak, atau kalau lagi adegannya tegang mereka juga melihatnya dengan penuh ketegangan, atau sedih mereka juga sedih. Itu artinya sampai. Oke, kita break dulu dan kita kembali saat lagi hanya di Jasa. Bella adalah Unyil, kok kamu dibilangin ngeyel toh? Yang suka marahin Unyil kalau Unyil lagi nakal. Yang kumisnya tebal, terus orangnya pelit, galak lagi. Dan juga gayanya yang sangat galak. Udah gitu, dia suka sakit encok, Mas.
Sol do iwa kebo re mi fa sol iwa. Jangan kare enak. Beliau adalah sahabat anak Indonesia. Beliau seorang pendongeng, kemudian juga pencipta tokoh-tokoh karakter untuk anak-anak Indonesia yang digali dari budaya Indonesia sendiri. Beliau juga seorang ilustrator, pembuat buku-buku untuk anak-anak, sehingga bisa memberikan suatu warna bagi pembentukan karakter anak-anak Indonesia. Kembalikan kelicinya. Oh, ilah heng. Sosoknya yang unik, berkumis tebal, tongkat, serta karakternya yang galak tak mudah kita lupakan. Ya, itulah Dr. Andes Suyadi, kreator boneka Unyil dan kawan-kawan yang terus melegenda hingga sekarang. Unyil tercipta melalui tangan Pak Yadi sejak tahun 1981 sebagai bentuk kecintaannya terhadap seni. Juga sebagai bentuk kecintaannya terhadap anak Indonesia yang terus terpelihara hingga Pak Suyadi lanjut usia. Ada berbagai macam karakter boneka untuk mewakili masyarakat Indonesia. Boneka Pak Raden sendiri, Pak Ogah, Unyil si tokoh utama, dan teman-temannya. Melalui boneka si Unyil, Pak Yadi berusaha menjadikan anak-anak Indonesia menjadi sosok manusia yang baik, santun, dan suka menolong. Karakter positif yang kelak bisa memimpin bangsa. Waktu kecil itu tontonan hampir tiap minggu pagi ya, Pak Raden ini. Dimana tiap minggu tontonan kita cuma Unyil waktu itu. Karya Pak Yadi, cita-citanya untuk anak bangsa, membuat banyak warga Indonesia berterima kasih. Terima kasih Pak Suyadi telah hadir mewarnai bangsa ini. Terima kasih Pak Suyadi telah memberikan hiburan bermutu untuk anak negeri. Terima kasih Pak Suyadi, kami semua anak Indonesia mengantarkan kepergianmu kini. Sedih banget soalnya nggak ada yang bisa gantiin sosok Pak Raden. Iya, anak-anak Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang ya, mereka tetap menjadi anak-anak yang ceria, yang semangat, yang kreatif. Nah, justru dituntut tokoh-tokoh muda yang bisa melanjutkan perjuangan Pak Raden. Terima kasih Pak Raden telah menghibur kita. Terima kasih Pak Raden telah memberikan inspirasi untuk anak bangsa Indonesia. Aduh, Melanie. Kenapa sih? Ternyata cari alamat di kota Jakarta itu membingungkan. Iya. Banyak gedung-gedung tinggi, jalan bertingkat, dan kendaraannya, waduh, bikin pusing. Tapi Melan, apa betul Pak Raden memang ada di sini? Oh, betul Nyil. Kemarin Pak Raden bilang dia diundang di program Just Alvin. Tapi di mana ya? Nyil. Orang yang di belakang kita itu sepertinya Pak Raden ya? Mana Melan? Itu. Oh iya, betul. Pak Raden. Pak Raden. Aduh, Pak Raden kita ini ditinggalin. Nyil. Iya Pak. Melani, sini. Sini kedua. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak Raden. Iya Pak Raden, Iya, sebentar. Ayo cepet Nyil. Iya. Nyil, Melani. Pak Raden. Kami di sini. Pak Raden, kok kita ditinggal sih? Iya, tadi katanya sama-sama. Tadi katanya mau bareng. Dari mana saja kamu teh? Iya, Tadi saya kan- tunggu Pak Raden. Iya. Tapi Pak Raden udah jalan duluan. Halo Mas Alvin. Halo Melanie. Apa kabar? Ada Mbak Nita Bekto, ada Mas Bambang Utoyo, pemeran Unyil dan Melanie. Silakan duduk. Selamat datang Just Alvin. Wah, ini versi dewasanya mungkin ya. Versi tuanya. Pak, ini memang Mbak, kita manggil Melanie sama Unyil sama aja Unyil. ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau kita lihat udah seperti keluarga sendiri memang ya. Betul. Semua para pemeran Unyil ini. Nah, bisa sharing sama kita dong, seperti apa? Kenangan-kenangannya Mbak Nita. Kenangannya? Melanie. Kenangannya, kalau untuk saya tuh
mungkin hanya khusus dubbingnya aja ya. Jadi waktu pada saat pembuatan atau syuting dan lain-lain tuh kita nggak tahu. Tapi kalau kenangannya yang paling saya ingat adalah Pak Raden, kalau dubbing kita semua takut. Kenapa? Galaknya luar biasa. Jadi kita nggak boleh ada yang salah. Kalau kita salah sedikit, kan harus ulang dari awal. But which is good kan, bagus kan? Bagus Disiplin. sebenarnya. Tapi kan kita dari sekian banyak anak. Jadi misalnya saya ada 3 grup. Toyo ada Unyil ada berapa grup? Kalau dikumpulin tuh bisa sampai 15. Jadi Pak Raden duduk sendiri sendiri kan, terpisah kan. Nah, sementara yang sebelah sini, studio yang sebelah sini adalah anak-anak. Jadi kita kalau salah kan marah. Serius, gini latihan gini. Itu pasti. Itu dulu. Tapi buat kita kan jadi pelajaran. Masih dengan gaya Holland Spreken-nya itu? Masih. Kalau Mas Toyo, nah Unyil gimana Unyil? Saya waktu itu kan memang masih sekolah ya, Mas Alvin lebih kurang kalau saya nggak salah kelas 5 SD. Jadi kita dubbing itu kan di luar jam sekolah. Kan waktu mainnya kurang, ya udah akhirnya mainnya kita sesama di situ aja di Waktu studio. itu Mas Bambang Utoyo umurnya lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Tapi dia awet tuh sampai berapa tahun pun tetap seperti anak kecil. Kayaknya masih Unyil ya. Iya. Katanya bawa baju Unyil mana? Iya, ada saya. Oh, oke, lengkap. Baju Nanti kasih ke kita ya. Iya. Baju yang masih ada waktu umur 10 tahun itu masih punya. Sudah 30 tahun lebih. 30 tahun masih lebih. saya simpen. Tapi memang seperti keluarga ya Pak? Memang itu tempat main kita di situ. Dan sudah beberapa ya, ada sudah yang meninggalkan kita semua ya Pak? Ada. Ya. Ada. Seperti apa, Bu Bariah ya? Bu Bariah. Ada. Siapa lagi Pak Raden? Ya itu sutradaranya, pembuat ceritanya. Pembuat cerita Pak Pak Kurnain Suhardi. Oh iya. Kita yang pertama kali. Itu yang berdua dengan Pak Raden tuh ya pada awalnya. Iya, pada betul. awalnya. Pak bisa cerita sama kita Pak tentang Pak Kurnain ini sendiri? Pak Kurnain itu seorang penulis. Pak Kurnain itu seorang film anak-anak, film layar lebar juga, dan kami selalu bekerja sama ya. Jadi pada waktu permulaan Pak Dipo ingin membuat tayangan buat anak-anak, ya. Kami berdua dipanggil. Tapi Pak Dipo tidak mau kalau tayangannya itu berupa tayangan dengan aktor-aktor hidup. Terlalu biasa. Maunya kartun. Waduh, kami berdua, Pak Kurnain dan saya, wah, Gimana caranya? di tahun 70-an loh, teknologinya. bikin kartun ya, yang siap tayang tiap hari Minggu. Pertama kali SDM-nya, kedua kali IT-nya, bahan teknologinya. bakunya, lalu peralatannya. Properti. Tapi Pak Kurnain bersikukuh, harus kartun. Lalu kami ajukan pada beliau, bagaimana ya Pak ya kalau boneka? Lah boleh. Boneka pokoknya jangan kartun, boneka boleh. Iya. Akhirnya boneka. Yuk untuk refresh memori kita dulu ya. Seperti apa lagi serial Unyil mungkin udah lama nggak lihat juga. Kita lihat sama-sama berikut ini. Pimpah, Unyil kucing. Pada kemana ini buahnya? Kok cuma 3 biji? Dari kebun Pak De, Bun. Lalu enaknya diapakan ya mangganya? Petis, rujak. Aduh, nak-nak, sampean mau beli rujak petis ya? Begini Bu Baria, kami kan punya mangga mentah. Lalu? Terus kenapa? Boleh ditukar dengan rujak petisnya Bu Baria? Boleh. Asalkan sak pencuk saja rujaknya ya, anak-anak. Bagaimana teman-teman? Gimana? Pincuk tuh. Iya. Pincuk sih cuma kenyang. Duh, biar saja Duh. Kita makan ramai-ramai. Ya kan teman-teman? Iya. Nah, bagaimana? Setuju enggak? Hah? Setuju enggak? Kami setuju Bu Baria. Saya ingin bertanya, apakah mangga-mangga muda itu diambil dari pohon saya? Soalnya mangga saya hilang 3 biji, Bu. Lah kok sembarangan sampean menuduh ya? Sampean menuduh saya mengambil mangga. Berhenti dulu ya. Berhenti dulu bertengkarnya, ini ada apa? Itu gaya khasnya Pak Raden ya. Iya. Tapi kalau banyak yang bilang nih, ini serial Unyil ini nggak lulus dari SD-nya ya. Segi situ aja. Jadi Begini gimana? ya, kalau misalnya ada komik ya, Flash Gordon tuh lahir dewasa.
10 tahun lagi Seperti penampilannya seperti itu. 20 tahun, 30 tahun itu. seperti itu. Donald Bebek juga begitu ya. Lahir dewasa sampai tahun kapanpun ya tetap seperti itu. Begitu juga tokoh-tokoh boneka. Tapi pertama kali memerankan karakter-karakter ini, bagaimana ceritanya, Mbak Nita nih? Ceritanya, kebetulan tuh Pak Kurnain suruh kita dubbing ya. Kamu tolong isi peran ini. Peran ini adalah dari turunan Chinese. Kamu harus isi begini, orangnya genit, baik hati dan lain-lain gitulah ya. Ya udah setelah itu kita isi seperti biasa aja. Maksudnya ya udah karena udah biasa ya, jadi nggak ada yang istimewa Karakter juga. Melan itu kan sangat cukup hits ya pada saat itu ya. Teman baiknya Unyil gitu. Teman baiknya Unyil. Dan itu sangat bangga saya dengan Melani ini. Melani sebenarnya orang pertama ya. Orang pertama sebelum sekarang dicanangkan ya bahwa pribumi dengan orang keturunan Chinese itu bisa bersatu. Tapi Melani sebenarnya lebih dulu. Sebenarnya pada saat itu sudah banyak sekali ya. Udah ada. Kalau kita pikirkan karakter Cuplis misalnya punya keluarga yang anaknya banyak, adik kakaknya, adiknya banyak. Itu bicara soal program KB. Iya, itu dia. Tapi dengan secara halus. Kalau Unyil ada pengalaman apa? Bisa sharing sama kita, Mas Sutoyo? Yang jelas sih kalau saya... Tapi mirip Unyil ya di sini. Nih, justru memang dibuat. Waktu kami mencari. Kok iso ya, Mas? Anak yang mirip. Bukan, kan suaranya cocok pas untuk mengisi Unyil. Dapat dia, loh orang Jawa bilang dilalah. Kok rupanya ya mirip Unyil. Lengkap dengan poni-poni semua segala macam. Bulat-bulat ya tuh. Iya. Kalau saya kebetulan almarhum Pak Kurnain itu berteman dengan ayah saya, dengan bapak saya. Terus waktu itu saya juga pernah ikut syuting film dokumenter sama sutradaranya Pak Kurnain itu almarhum. Habis produksi dokumenter itu tentang Gunung Sinilah kalau saya nggak salah. Iya. Terus Pak Kurnain itu sama Pak Raden diserahin proyek Unyil ini, langsung aja begitu selesai, udah kamu besok coba datang isi suara tokoh Unyil, suruh ngisi, cocok, ya sudah. Namanya anak-anak sama anak-anak, nggak ada kejadian lucu-lucu nih bisa sharing sama kita. Lucu. Berantem ada. Lucu. Pernah ketunda dubbingnya Mas, karena yang satu sama ini lagi berantem, jadi ngebujukin dulu. Siapa yang biasanya paling sering berantem atau pada saat itu? Hampir semuanya. Karena masih giliran aja namanya juga masih kecil-kecil. Panjang pula ya. Tapi punya pengalaman dengan penggemar? Penggemar serial ini sendiri pada saat keluar kota atau kemana? Banyak. Nah, seperti apa, Mas Utoyo? Waktu pada masa itu, kita juga suka roadshow ya Pak, ke daerah-daerah. Antusiasme mereka tinggi. Karena kebetulan kan waktu itu cuma satu ya. Televisi. Ya. Jadi begitu ngelihat langsung pengisi suaranya, jadi kayak ngelihat artis beneran pada masa itu ya. Apa yang mereka lakukan, Mas? Wah, ada yang narik-narik baju, nyubit, wah segala macem. Pipinya dia itu dan sarung peci itu ya. Melani punya pengalaman apa? Kalau saya kebetulan nggak ikut roadshow Unyil. Jadi saya hanya khusus Unyil aja. Tapi dubbing aja. Tapi lumayan banyak juga lah yang tahu masalah banyak juga yang ngefans dengan Melani. Karena dia tokoh Cina kan betul. Yang bisa bergabung sama orang pribumi. Gitu ya pembawaannya. Kita tidak pernah bicara tentang pribumi. Marahin loh. Sekarang. Selama Unyil diputar itu tidak ada kata pribumi, tidak ada kata Cina, tidak ada kata Tionghoa, tidak ada kata Tiongkok, tidak ada non-pri dan sebagainya, tidak ada. Yang ada? Ya Indonesia. Kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Jasa Outfit.